lima pesawat kita kan kita ngomong tuh 2010 hotel haji umroh, pesawat haji umroh. Nah, insya Allah November 2017 5 pesawat kita insya Allah terbang perdana dari Jakarta menuju Jeddah, insya Allah. 5 pesawat, 2 pesawat Boeing 777, 3 pesawat Airbus 320. Siapa ownernya? Ownernya adalah saudara semua. Rp150.000 per bulan selama 12 bulan. Ini bukan patungan usaha, sedekah untuk kemudian mengadakan 5 pesawat 777-2 Airbus 30 ya 320 3. Makasih buat Mas Ferry Mangrove dan Ferry yang lain yang dulu pernah bikinin gambar. Yang kedua, proyeknya kita lagi bayarin tanah di Tanjung Lesung, Pandeglang. Berapa duit? Rp10.000 semeter. Murah ya? Rp10.000. Perusahaan itu beliau menginginkan ke iklan itu 10 juta. Kalau dulu kita sudah. Iya. Jadi patungan usaha 120 juta ya. Itu yang pertama. Yang kedua, investasi apa lagi Mas Bini? Sawah, kita sama teman-teman. Investasi sawah di Pandeglang. Pandeglang ya. Pandeglang karena kemudian sawah di Pandeglang, ya. Itu ditaruh per meter 100.000. 100.000 antum ngambil? Kita ngambil, ya hitungan uangnya 50 juta lah kan. 50 juta. Investasi patungan sawah. Investasi sawah ya. Yang disampaikan Isu Mansur ya, memang itulah gayanya ketika menyampaikan ternyata akan membeli sebuah pesawat 5 pesawat, bahkan ini 2 Boeing dan 3 Airbus ya. Dan terselenggaranya acara ini berkat kerjasama antara Isu Mansur, Mbak Ani ini adalah istri dari Jody Brotosuseno ya, kemudian bersama Jody Brotosuseno sendiri yang mana mereka adalah pemilik dari Warung Steak ya bersama Isu Mansur gitu. Nah pastinya perlu menjadi pertanyaan juga. Jadi adanya Isu Mansur, kemudian Mbak Ani, kemudian Jody Brotosuseno di sini, kemudian meminta jemaah untuk bersedekah produktif. Nah, yang patut menjadi pertanyaan, hasilnya nanti apakah memang benar-benar digunakan untuk membeli pesawat begitu ya, atau memang untuk fungsi yang lainnya gitu. Nah, jangan sampai kalau hasilnya ini nanti justru akan digunakan untuk ya menggunakan mengembangkan hasil. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali bersama saya Ji di Jatwi. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin baru saja terungkap dari penelusuran Pak Darso tentang adanya lahan seluas 7,1 hektar di Kadudapat Sukabumi, yang mana lahan tersebut ternyata bersertifikat atau dimiliki atas nama pribadi Isu Mansur. Diketahui bahwa lahan tersebut ini didapat dari program yang digagas oleh Isu Mansur bernama sedekah sawah atau sedekah produktif begitu ya di tahun 2013. Perlu diketahui teman-teman, selain sedekah sawah, di tahun 2015 Isu Mansur juga mencetuskan sebuah program sedekah produktif dan kegunaannya digunakan untuk membeli sebuah pesawat gitu ya, 5 pesawat bahkan. Tetapi nyatanya sampai saat ini juga kita belum tahu mana fisik pesawatnya, apakah sudah benar-benar sudah terbang atau belum gitu ya. Dan berikut adalah video bagaimana Isu Mansur ini menawarkan atau mengajak jamaah atau meminta jamaah bersedekah produktif untuk membeli 5 buah pesawat itu. 2 tower 12 lantai, insya Allah 300 kamar. Habis ini selesai, matiin dah, cukup. Habis ini selesai, kita akan berangkat beli pesawat. Woi, keren kan? Jemaah umroh setiap bulan puluhan ribu, jemaah haji setiap tahun 200.000. Ente punya apa? Punya hotel enggak? Punya pesawat juga enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita patungan beli pesawat.
Kalau kita naik pesawat, pesawat kita yang kita naikin sendiri. Pesawat kita yang kita naikin sendiri. Karena pesawat punya kita, pilotnya kita pilihkan yang muslim. Kalau perlu kita siapkan pendidikan pilot yang hafiz Quran. Siapa di antara saudara yang sudah hafal Quran, tingginya memadai 2 kalinya Yusuf Mansur? Bikin seorang hafiz jadi pilot gampang. Lebih gampang daripada bikin seorang pilot jadi hafiz. Berikut tadi adalah sebuah ceramah Yusuf Mansur di Temanggung ya, di tahun 2012 rencana untuk membeli pesawat, dan itu disampaikan setelah Yusuf Mansur ini menawarkan jamaahnya untuk ikut berpartisipasi untuk membeli sebuah hotel gitu ya, dan hotel tersebut bernama Hotel City gitu ya, dan diketahui sampai saat ini ternyata pemilik hotel tersebut adalah PT Veritra Sentosa Internasional dan juga Yusuf Mansur bersama Jody Gotosuceno. Jadi narasi bahwa jamaah lah yang memiliki aset tersebut, atau Yusuf Mansur mengajak jamaah untuk membeli saham dan ikut memiliki aset tersebut, nyatanya omong kosong belaka, karena memang faktanya aset tersebut dimiliki oleh Yusuf Mansur bersama koleganya. Baik, kita lanjut di video selanjutnya. Sama juga ini Yusuf Mansur ketika meminta jamaah bersedekah untuk membeli sebuah pesawat itu. Ya, 247 tapi bacanya dari 246 sampai kemudian ayat 252. Shadaqallahul azim. Terima kasih saudara sudah mau mengikuti materi sampai jam 9. Menurut kemampuan saudara insyaallah, dan mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya, amin. Hari ini PPPA Darul Quran mengumpulkan saudara semua dengan izin Allah, dengan bantuan Mbak Anik, Mas Jody Warung dan teman-teman panitia, dengan maksud mengumumkan bahwa kita memulai kembali kegiatan yang namanya sedekah produktif. Saya mau tanya dulu, siapa di antara saudara yang pernah umroh? Yang pernah? Belum? Oke. Siapa di antara saudara yang belum pernah umroh? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada halangan, tanggal 10 besok saya tanda tangan MOU. Tanggal 10 besok saya tanda tangan MOU mewakili PPPA Darul Quran dan Anda semua. Ada apa? Karena insya Allah 5 pesawat kita kan kita ngomong tuh 2010 hotel haji umroh, pesawat haji umroh. Nah, insya Allah November 2017 5 pesawat kita insya Allah terbang perdana dari Jakarta menuju Jeddah, insya Allah. 5 pesawat, 2 pesawat Boeing 777, 3 pesawat Airbus 320. Siapa ownernya? Inilah narasi yang disampaikan Yusuf Mansur ya. Memang itulah gayanya ketika menyampaikan ternyata akan membeli sebuah pesawat, 5 pesawat, bahkan ini 2 Boeing dan 3 Airbus ya. Dan terselenggaranya acara ini berkat kerjasama antara Yusuf Mansur, Mbak Ani ini adalah istri dari Jody Gotosuceno ya, kemudian bersama Jody Gotosuceno sendiri, yang mana mereka adalah pemilik dari warung steak ya, bersama Yusuf Mansur itu. Nah, pastinya perlu menjadi pertanyaan juga. Jadi adanya Yusuf Mansur, kemudian Mbak Ani, kemudian Jody Gotosuceno di sini, kemudian meminta jamaah untuk bersedekah produktif. Nah, yang patut menjadi pertanyaan, hasilnya nanti apakah memang benar-benar digunakan untuk membeli pesawat begitu ya, atau memang untuk fungsi yang lainnya begitu. Nah, jangan sampai kalau hasilnya ini nanti justru akan digunakan untuk ya mengembangkan bisnis pribadi mereka sendiri begitu ya. Tapi nyatanya memang kita belum menemukan bukti bahwasanya Yusuf Mansur benar-benar ya memang telah membeli pesawat ya, 5 pesawat begitu ya, 2 Boeing, 3 Airbus ya, dan fisiknya juga
belum ada, dan ya belum terbang sampai sekarang pesawatnya mana begitu ya. Kalau kita lanjut teman-teman. Ownernya adalah saudara semua. Kok bisa begitu? Ya, karena itu pakai duit sedekah produktif. Saya matur sama Pak Jokowi kemarin bareng Pak Jody. Alhamdulillah insya Allah diterima, dan kami sampaikan kepada beliau beberapa hal yang insya Allah beliau nanti mudah-mudahan tidak ada halangan hadir tanggal 23 di Masjid Istiqlal. Kalau ada waktu silakan nanti jalan ke sana. Insya Allah tiket kami siapkan ya, langsung di bandara, silakan ditukar dengan uang. Insya Allah yang ikut sedekah produktif di urusan maskapai penerbangan, fakaan nama seakan-akan dia memberangkatkan, insya Allah lebih kurang ya, nanti kita hitung lagi 2.400 orang setiap bulan. Asik ya? Logikanya gimana Ustadz? Begini logikanya. Ente sedekah beras nih, sedekah beras kan? Dah. Satu orang nih sedekah beras, dah. Kan nggak punya daya apa-apa tuh kecuali segitu. Sekarang ente jangan sedekah beras, sedekah duitnya aja. Terus dikumpulkan nih, semasjid UIN dikumpulin. Akhirnya menjadi apa? Menjadi sawah. Ketika menjadi sawah, maka yang tadinya cuma sedekah beras sama satu keluarga menjadi sedekah beras sama satu kampung. Nah, di urusan sedekah umroh kira-kira begitu, sedekah maskapai begitu. Ini sedekah produktif yang urusan maskapai dilelang di angka Rp150.000 per bulan. Rp150.000 per bulan selama 12 bulan. Ini bukan patungan usaha, sedekah untuk kemudian mengadakan 5 pesawat 772 Airbus 30 ya 323. Makasih buat Mas Ferry Mangrove dan Ferry yang lain yang dulu pernah bikinin gambar. Kalau untuk sedekah sawah ini dibanderol 100.000 per meter ya. Jadi setiap jemaah bisa berpartisipasi untuk membeli 1 meter atau mungkin berapa meter, lebih dari 1 meter begitu ya. Terserah. Kalau untuk yang sedekah untuk membeli pesawat ini dibanderol di harga 100.000 per bulan gitu ya, atau 2 juta ya, karena 150.000 per bulan selama 1 tahun, berarti per orang itu kurang lebih 2 jutaan begitu ya. Gambar cung gitu. Gambarnya malah dulu cuma 737.900 IAR. Masih ingat? Zaman dulu Indonesia Berjamaah itu pesawatnya cuma 737.900 IAR. Ternyata Allah memberi insya Allah 777, Allahu Akbar, Rp150.000. Rp150.000 sebulan. Ustadz, klasik nih, klasik. Saya mahasiswa Ustadz, pengen sih ikut, tapi pulsa aja nggak kebeli. Gampang caranya. 150.000 per bulan itu jangan ditanggung sendiri. Ente ajak dong 10 orang, berarti 15.000. Tugas ente ngumpulin aja 15, kumpul 150, stop. Paham? Itu namanya menjadi simpul. Itu salah satunya. Ini saya umumkan di sini. Jadi kita insya Allah November 2017 tidak ada halangan. Amin. Senin saya didampingi dengan insya Allah seluruh infotainment, tanda tangan MOU di Sriwijaya Air. Kita tidak bikin AOC sendiri, kita berangkat ya, tidak bikin sendiri, kita kerjasama sama Sriwijaya. Tapi pesawatnya insya Allah punya kita. Amin. Nah, kita itu siapa? Kita itu Anda semua. Rp150.000 per bulan atau Rp2 juta per orang sampai bulan November 2017 insya Allah. Yang kedua proyeknya kita lagi bayarin tanah di Tanjung Lesung, Pandeglang. Berapa duit? Rp10.000 semeter. Murah ya?
Rp10.000 semeter. Kita ngangkat 150 hektar. Di sono pengembang gede ngambil nih 3.000 hektar, 1.500 hektar kurang lebih. Kita kesisaan nih 150 hektar, lumayan dah kita ambil. Dan ini pun dilaporkan oleh saya dan oleh Mas Jody Warung ketika kemudian silaturahim ke istana tempat saya nanti ngantor di sana. Amin apa amin. Saya matur di sana, saya bilang, Pak begini, ternyata kata Pak Jokowi apa? Bagus ini, kita bikin skala besar, tolnya lagi kita bangun. Pak, nanti kalau tol ini jadi jaraknya cuma 135 km. Di sana udah ada Jababeka. Jababeka belinya lebih murah daripada harga yang kita beli. Tahu dijualnya berapa? 5 juta sekarang. Pilihannya tuh tadi ada yang 150.000 per bulan, ternyata ada yang 10.000 nih per meter. Saya mau lelang nih, yang hadir di sini saya mau lelang. Saya nggak ngerti deh tuh mau ikut yang 150.000 per bulan atau cuma sekali tuh. Saya mau ikut nih 10.000 Ustaz, kita eksekusi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau lihat yang mau ikut sedekah produktif silakan berdiri di hitungan ke 10. Mudah-mudahan yang berdiri nanti di bawahnya. Ya, kita selain menawarkan sedekah produktif untuk membeli 5 buah pesawat, jadi Sumber juga menawarkan jemaah untuk bersedekah untuk membeli lahan di Tanjung Lesung Pandeglang, dan itu dibanderol seharga 10.000 per meter. Nah, ini ataukah mungkin ini ada hubungannya dengan program sedekah sawah yang diikuti oleh Pak Beni ya? Kita ketahui Pak Beni sudah diwawancari Pak Darso ya, dan mengatakan beliau juga pernah mengikuti sedekah sawah produktif gitu ya. Tapi penuturan Pak Beni mengatakan itu 100.000 per meter ya. Dan juga Pak Beni juga mengikuti gagasan Yus Mansur berupa patungan usaha untuk membeli Hotel City di Tangerang. Ya, benar atau tidaknya, karena ini perlu kita telusuri juga bersama teman-teman, apakah memang benar-benar Yusuf Mansur ini membeli sawah di Pandeglang dan juga membeli 5 buah pesawat. Dan kita ketahui kalau untuk urusan tanah, Yusuf Mansur juga pernah memamerkan memiliki tanah di Sentul, dan itu pun juga saat ini ada sebuah proyek berupa apartemen LRT gitu ya, apartemen di samping di kawasan LRT City gitu ya, dan nilainya tidak main-main, itu proyeknya 4,7 triliun ya kalau tidak salah ya. Nah, jangan-jangan atau mungkin tanah yang di Sentul itu juga didapat dari hasil sedekah sawah ya, wallahu alam, kita juga tidak mengetahui kebenaran yang pasti. Yang pasti selama ini kalau memang Yusuf Mansur mengatakan sedekah produktif, sekali lagi produktif untuk siapa? Untuk Yusuf Mansur sendiri ataukah untuk umat ya? Untuk Yusuf Mansur sendiri bersama rekan-rekan bisnisnya atau untuk umat? Kalau memang ini sedekah produktif, benar-benar sedekah produktif, harusnya ini umat juga bisa merasakan manfaatnya, bisa merasakan keuntungannya begitu ya. Karena narasinya kan beli pesawat untuk kita, beli tanah untuk kita, dan jangan selalu mengatakan bahwa narasinya sedekah sawah, sedekah produktif sekian-sekian, narasinya adalah hasilnya adalah pahala-pahala. Yusuf Mansur tidak mengatakan pahala pun, insya Allah kalau jamaahnya ridho pasti diganjar atau dibalas pahala oleh Allah. Yang terpenting adalah memang alokasi penggunaan dari dana sedekah ini, apakah memang benar-benar digunakan untuk kepentingan agama, ataukah yang benar-benar digunakan untuk kepentingan umat ya. Kalau memang digunakan untuk kepentingan umat ya alhamdulillah, tetapi kalau digunakan untuk bisnis, lah ini yang menjadi masalah. Jangan sampai ini mengajak sedekah umat secara masif tetapi hasilnya digunakan untuk mengembangkan bisnis pribadi ya. Kita ketahui semua juga pernah flexing, katanya kan untuk pajak restonya saja hampir 100 sampai 200 juta per hari. Nah, ini kan luar biasa sekali. Tetapi apakah dari keuntungan warung steak tersebut ini umat bisa merasakan manfaatnya gitu? Apakah dari Yusuf Mansur yang memamerkan omset sekian, kemudian pajak sekian ya, keuntungan dari warung steak sekian, apakah ini umat
ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, nggak usah digembar-gemborkan gitu ya. Itu tentunya ini sangat menyakiti umat atau menyakiti investor-investornya, yang mana dia sudah mempercayakan puluhan juta berinvestasi ke Yusuf Mansur, uh, untuk investasi bersama umat ini gagal semua, merugi semua, tetapi Yusuf Mansur malah memalaikan bisnis-bisnisnya secara pribadi bersama rekan-rekannya di warung steak and shake gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada papan usaha. Itu usaha. Nomor kontaknya sampai sekarang masih tersedia tuh Pak. Nomor kontaknya siapa? Yusuf Mansur. Orangnya apa namanya, manajemen lah. Sedangkan jadi kalau ada mau usaha, hubungi nomor sekian. Iya. Ada nomornya 08 sekian, ya, itu M3 kan. M3. Ya. Maksudnya orang-orangnya Yusuf Mansur itu. Langsung suruh transfer ke rekening sekian, ya. Iya. Karena percaya sekelas ustad gitu kan. Iya. Sudah, kita bismillah gitu. Ya, berapa banyak? Besar 10 saham, Mbak. 10 saham itu berarti nominalin zaman itu ya, iya. 120 juta. 10 saham itu beliau mainkan ke iklan itu 10 iya. juta. Dulu sudah. Iya. Jadi patungan usaha 120 juta ya. Itu yang pertama. Yang kedua, investasi apa lagi Mas Beni? Sawah, kita sama teman-teman. Investasi sawah di Pandeglang. Pandeglang ya. Pandeglang karena mau ditawarin di Pandeglang, ya. Itu ditaruh per meter 100.000. 100.000 antum ambil? Kita ngambil ya hitungan uangnya 50 juta lah kan. 50 juta. Investasi patungan sawah. Investasi sawah ya.